pada saat hampir 3 jaman di emergency, kelayangan saya masih ada gitu ya, masih sangat seperti kayak diombak gitu ya. Hai, nama saya Maria Kamu, biasa dipanggil Mumu. Saya berusia 37 tahun. Aktivitas saya sehari-hari ialah sebagai seorang produser iklan yang memproduksi foto dan video iklan komersil. Awal keluhan saya yaitu saya sering migrain kepala kiri selama hampir 1 tahun gitu ya, lalu suka kelayangan gitu. Saat itu aku berpikir mungkin karena kelelahan, karena kecapean kerja, lalu aku bawa tidur dan tidak minum obat gitu ya. Cuma memang pada saat tanggal 14 Desember kemarin itu saya sedang acara Natal di gereja, dan kebetulan gereja kita itu adalah di sekuarter sebelah dari Siloam TB Simatupang. Di situ saya mengalami yang dahsyat banget, kepala kiri sakit, lalu hampir mau pingsan, sudah kelayangan dan sudah mulai sesak napas. Nafas pun juga mulai pendek gitu. Nah, saat itu aku dilarikan langsung ke UGD. Saat itu aku memilih Siloam TB Simatupang karena saya ingat rumah sakit ini direkomendasikan oleh teman-teman terdekat saya dan juga keluarga saya yang pernah berobat di sini. Jadi saya langsung sat masuk emergency dan saya langsung ditangani oleh Dokter Gilbert. Nah, dari situ saya mulai ditangani oleh para suster juga, langsung sat berikan saya oksigen, penanganan pertama masuk infus. Lalu rasa sesak napasnya sudah mulai hilang. Lalu akhirnya saya dirujuk untuk rawat inap dengan Dokter Gilbert dan saya dirujuk dengan dokter internis yaitu Dokter Stephen Sutanto, dokter internis penyakit dalam. Setelah aku bertemu dengan Dokter Stephen Sutanto gitu ya, dan selama beberapa hari beliau menangani saya, merawat saya gitu ya. Tapi ternyata kelayangannya masih ada gitu. Lalu dirujuklah untuk melakukan MRI bagian kepala. Nah, dari situ aku bertemu dengan Dokter Dina Meliana, spesialis neurologi. Beliaulah yang menangani saya dan beliau yang menjelaskan hasil MRI slide by slide secara detail, secara teliti, dan saya mulai paham gitu ya. Ini pembuluh di otak, ini kanan, ini kiri ya. Sisi kiri, sisi kanan, semua dari jantung lewat bagian leher bagian depan itu yang namanya arteri karotis ini, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri. Ini yang sebelah kanan seperti ini ya, tuh kelihatan nanti dia bercabang ke samping, arteri cerebromedia, terus bercabang-cabang lagi masuk ke dalam otak. Lalu sebelum beliau melakukan tindakan pun tidak hanya berhenti sampai hasil MRI, beliau merujuk aku untuk kembali tes, yaitu tes TCD. Itu tes untuk memastikan bahwa aliran darah di pembuluh darah apakah benar, apakah normal mengalir ke otak gitu ya. Dan kita tes, nah lalu dari situ baru beliau mengarahkan untuk tindakan seperti apa. Aku diarahkan kembali untuk fisioterapi. Nah, fisioterapi ini jauh lebih aman gitu ya. Dan saya bertemu dengan Dokter Christine Nyoto dan Dokter Teresia Dia Arini. Beliau ini juga yang berkolaborasi dengan Dokter Dina, melakukan fisioterapi untuk saya gitu ya. Lalu saya sudah mulai enakan nih kepalanya gitu kan. Saya akhirnya keluar dari rumah sakit gitu. Selama seminggu aktivitas di rumah, main tenis gitu ya, dan Natalan di rumah gitu. Tapi ternyata tanggal 29 Desember saya mengalami lagi serangan di kepala, kelayangan dahsyat gitu. Lalu saya bertemu dengan Dokter Dina kembali di tanggal 30 Desember. Di situ ada dugaan menurut Dokter Dina itu adalah salah satunya penyebabnya di leher. Cuma kan saya bilang, apa iya gitu, sakitnya kan di kepala bukan di leher gitu. Nah, dokter menjelaskan. Banyak pasien yang datang dengan sakit kepala atau mungkin rasa melayang di kepala mengira bahwa itu sumbernya hanya dari kepala atau otak. Padahal ada beberapa kasus nyeri kepala yang sumber masalahnya berasal dari leher. Dan ternyata benar dugaan dari Dokter Dina, ya ada masalah di leher belakangku. Namanya dari sini. Terus dan bungkuk. Semua masalah atau penyebab nyeri kepala yang berasal dari leher ini biasanya umumnya disebabkan karena posisi menunduk yang lama atau posisi tubuh yang tidak ergonomis, stres, posisi tidur yang salah, mungkin dengan bantal yang tinggi atau justru malah tidak pakai bantal. Oke, nah dari situ setelah hasil MRI-nya dibacakan kembali oleh Dokter Dina,
Lalu kita ditindakan oleh dokter Dina dry needling. Itu jauh lebih enak kepalaku ya, dan awalnya saya takut karena menurut saya kayaknya lebih sakit jarum tato nih dokter daripada jarum dry needling. Tapi ternyata jarum itu bisa membuat otot saya jauh lebih rileks juga gitu. Ya, setelah dry needling kita lakukan, dokter Dina tidak menyerah sampai di situ aja. Beliau terus mengobservasi aku gitu ya. Siapa tahu ada penyebab-penyebab lain karena kelayangan aku. Aku kelayangan tuh bukan pada saat lagi beraktivitas berat gitu, tapi justru pada saat lagi santai gitu ya, lagi nonton, kok tiba-tiba kelayangan. Dan kemungkinan ada masalah juga di jantung. Lalu aku dirujuk dan ketemu dengan dokter Sarta. Nah, beliau yang mengecek jantungku di USG, lalu juga aku pasang holter jantung gitu ya selama 5 hari ke depan. Setelah pasang 5 hari holter jantung dan hasilnya pun keluar, dokter Sakta membacakan hasilnya, puji Tuhan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan jantung semua aman. Lalu tindakan selanjutnya apa gitu ya. Nah, dokter Dina merujuk kepada dokter Ferry Sanjaya. Nah, ini salah satu dokter favorit saya juga. Karena beliau menjelaskan secara terperinci dan berorientasi pada kebutuhan saya, yaitu sebagai pasien. Kami melakukan tindakan cervical facet radiofrequency sinistra. Ini jarum yang dipanaskan ujungnya gitu ya, yang ditusuk kepada saraf yang nyeri gitu ya. Ini untuk mengurangi rasa nyeri pada leher saya. Jadi cervical facet radiofrequency neurotomy merupakan suatu prosedur minimal invasif untuk menangani nyeri pada leher bagian belakangnya. Untuk dipahami bahwa cervical facet itu adalah sendi yang ada di bagian tulang belakang, bagian leher ya. Kita punya sepasang sendi facet ini, dan sendi ini memungkinkan leher kita bisa bergerak. Jadi bisa menoleh ke kanan, ke kiri, dongak, nunduk ya. Nah, tindakan cervical radiofrequency neurotomy ini adalah tujuannya adalah untuk memblok rasa nyeri tersebut untuk sementara. Jadi bukan untuk memotong atau menghilangkan atau merusak saraf yang menimbulkan rasa nyeri tersebut. Durasi pemulihan saya gitu ya, kalau aku hitung-hitung dari tanggal 14, aku sampai sekarang sudah tidak lagi sakit migrain gitu ya. Lalu sudah mulai tidak kelayangan lagi, jadi mungkin sekitar 3 mingguan. Jadi untuk durasi menurut saya itu sangat pendek ya, sangat cepat pemulihannya gitu. Kenapa? Karena para dokternya berkolaborasi dengan tim satset. Jadi sampai di aku pemulihannya pun sangat cepat. Perubahan setelah perawatan ini, saya menjadi lebih baik lagi gitu ya, tubuh saya sehat lagi, saya bisa beraktivitas normal lagi, syuting lagi, photoshoot lagi, berkarya lagi, dan main tenis lagi. Bahkan saya mau ada satu olahraga lagi yang disarankan oleh para dokter gitu ya. Dan ini menjadi makna pembelajaran buat saya. Jadi selama saya dirawat di Rumah Sakit Siloam TD Simatupang ini adalah saya pikir ini adalah sebuah perawatan. Tapi ternyata ini adalah pertemuan baru yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Ketemu dengan orang-orang yang sangat hebat-hebat ya di bidangnya. Jadi selama perawatan, selain dengan para dokter, para suster yang sangat punya hati pelayanan gitu ya, tetapi juga dari front office-nya, dari office boy-nya, cleaning service yang membersihkan ruangan, lalu juga para security yang menyambut saya datang dengan hangat, dan juga suster yang sedang kerja profesi dari UPH. Itu ngebuat saya bertemu dengan mereka. Dan juga satu lagi dokter jaganya yang gak kalah seru gitu ya. Terima kasih untuk semua para dokter yang menangani saya, yang berkolaborasi gitu ya. Untuk hatinya dokter, menangani saya dengan komunikatif, dengan profesional, dan berorientasi pada kebutuhan saya yang bukan hanya mengobati tapi juga memberikan rasa tenang dan harapan. Kesehatan mengajarkan saya bahwa tubuh ini bukan hanya untuk dipakai, tapi juga untuk dijaga. Dan pemeriksaan dini adalah bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dengan peka terhadap tanda-tanda kecil gitu ya, mulai sinyal-sinyal sakit-sakit sedikit dan tidak menunda pemeriksaan, kita memberikan kesempatan bagi tubuh kita untuk pulih lebih baik dan mencegah dari hal yang lebih serius lagi. Kalau soal kesehatan, saya pilih yang lebih tenang. Jangan tunggu separah dulu ya. Yuk, rawat diri kamu di rumah sakit ini.
dirawat dengan hati, dipulihkan dengan profesional. Siloam, Teguh Simatupang.